Hari ini saya diminta untuk sharing tentang, saya bisa masuk ya, sharing tentang eksistensi undang-undang UMKM pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Lanjut lagi, kalau kita bicara tentang perbedaannya, kita coba klasifikasi lebih rigid lagi tentang tanggung jawab antara badan hukum dan tidak berbadan hukum. Kalau badan hukum itu pasti ada terbatas, separate liability. Kalau kita rujuk ke literatur di luar negeri, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bahwa ada PT McKinsey LLM, Limited Liability. Nah itu dia modelnya hampir sama kayak PT, seperti itu. Dan tidak berbadan hukum, maka tanggung jawabnya terenteng sampai dengan harta pribadi. Nah, ini juga yang kemudian karena tanggung jawabnya terpisah, maka badan hukum harta kekayaannya pun terpisah antara pemegang saham, si sekutu, dengan si badan hukumnya tersebut. Jadi nanti ada PT A, PT Angin Ribut, si pemiliknya adalah Pak Rizky, itu harta kekayaannya terpisah, harus dipisahkan antara harta kekayaannya. Jadi kalau harta kekayaan terpisah, berarti itu harus ada 2 laporan buku keuangan. Jadi ada 2 buku bookkeeping. Jadi yang satu mengatur tentang PT, yang satu mengatur tentang pribadinya. Ini harus dipisahkan, pemegang sahamnya, direksi dan juga komisaris harus dipisahkan. Nah, yang tidak berbadan hukum dia campur satu kesatuan. Ini yang membedakan tentang harta kekayaan. Nah, bagaimana dengan pengurusan? Nah, pengurusan itu biasanya kalau berbadan hukum itu memiliki beberapa orang pengurus. Paling kecilnya atau paling simpelnya adalah mereka itu biasanya ada direksi, ada komisaris, ada yang melakukan aktiviti, ada yang mengawasi aktiviti tersebut. Dalam perkembangannya sih kan tergantung kebutuhan, ada yang mungkin ada yang bisa dia itu ada GM-nya, ada apa-apa seperti itu, banyak sekali. Nah, ini saya rasa tergantung bagaimana kebutuhan daripada perusahaan tersebut. Nah, kalau tidak berbadan hukum, sekutu menjadi pendiri dan kemudian dia menjadi juga pengurusnya, seperti itu. Nah, pengakuan dari negaranya bagaimana? Pengesahan dan atau pendaftaran badan hukum. Jika itu adalah seorang badan usaha yang berbentuk badan hukum. Kalau tidak berbadan hukum, maka pendaftaran badan usaha tersebut. Jadi ini ada yang 2. Kenapa ini menjadi beda? Kalau dulu kan harus pengesahan. Kalau kita ingat dulu PT, selalu pertanyaan yang muncul nih di dalam interview. Saya ingat sekali waktu pertama kali interview di kantor hukum, bilang selalu seperti ini. Kalau ada satu PT, ada satu perusahaan terbatas, kemudian baru didirikan tanggal 13. Nah, baru didirikan tanggal 13, terus kemudian tanggal 15, 16 dia melakukan aktivitas, melakukan pinjam modal. Nah, dia pengesahannya itu baru bulan depannya. Ini tanggung jawabnya daripada pinjaman ini masuk kemana? Ini selalu nih, apakah ini masuk ke PT langsung atau cuma pemegang saham? Ini selalu sering terjadi nih di dalam pertanyaan-pertanyaan. Kalau dulu sih kita masuk pertama kali magang atau kita pertama kali masuk ke kantor hukum, di Undang-Undang PT dulu menyatakan dengan tegas bahwa PT tersebut menjadi PT, ada separate liability, pemisahan harta kebendaan, itu pasti saat dia pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, saat ini berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang pengesahan dan ada yang pendaftaran badan hukumnya. Nanti klasifikasinya mungkin kita akan lihat di dalam slide selanjutnya. Nah, kalau tidak berbadan hukum hanya pendaftaran. Jadi tidak perlu lagi approval, tidak lagi perlu verifikasi. Yang membedakan tentang pengesahan dan pendaftaran itu ada 2. Jadi pengesahan itu pasti saat dia melakukan pengesahan, regulator itu dia harus melakukan verifikasi apakah ini sesuai dengan undang-undang yang terkait terhadap badan usahanya. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak sahkan. Kalau dia sesuai, maka dia sahkan. Nah, kalau pendaftaran tidak perlu hal demikian. Pendaftaran itu hanya pencatatan. Jadi pasti saat kita mendirikan satu perusahaan, tidak berbentuk badan hukum dalam konteks hal ini ya, tidak berbentuk hukum, maka dia aktanya tersebut itu hanya didaftarkan di lembaga yang terkait. Nah, ini yang membedakan antara pengakuan dari negara seperti apa dalam konteks badan hukum dan tidak berbadan hukum. Masuk ke dalam. Nah,
Apa itu perseroan perseorangan? Jadi ada satu definisi yang menarik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dia memunculkan adanya perseroan perorangan. Ini hanya ditujukan untuk mikro usaha, untuk badan usaha mikro dan kecil, dan didirikan oleh satu pendiri orang perorangan berumur minimal 17 tahun dan cakap hukum. Jadi 17 tahun, 18 tahun, kawan-kawan semua sudah dapat mendirikan badan usaha atau PT berbentuk perseroan perorangan dan didirikan dengan pernyataan pendirian berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu lagi akta, hanya pernyataan pendirian. Jadi nanti ini yang kemudian buat saya pribadi sorry to say, ini jadi membingungkan. Oke, jadi badan usaha, tujuan, maksud dan tujuannya seperti apa, kemudian jangka waktunya seperti apa, kemudian siapa pendirinya, itu tidak bisa kita clear atau tidak kita bisa lihat secara detail tentang badan perseorangan ini. Nah, syaratnya ini terpenuhi, ya bisa itu menjadi seorang perseroan perorangan seperti itu. Nah, pendirian perseroan perorangan tidak berlaku bagi kriteria yang menengah dan PT non UMKM. Jadi untuk mikro dan kecil yang bisa atau yang dapat mendirikan badan usaha atau badan usaha berbentuk perseroan perorangan. Nah, nextnya kita harus juga lihat. Jadi kalau tadi lebih enak, memudahkan, atau kita lebih gampang melihat, membaca, saya buat tabel atau saya buat klasifikasi tentang undang-undang PT berkaitan pendirian PT sebelum dan juga sesudah undang-undang Cipta Kerja. Nah, kalau dulu istilahnya itu by definisi pasti ya, kita tahu sendiri bahwa kalau kita dilihat definisi dulu itu, kita bicara masalah definisi tentang undang-undang perseroan, istilahnya dulu adalah perseroan terbatas. Setelah undang-undang Cipta Kerja Junto PP 8 2021, perseroan perorangan dan juga perseroan terbatas. Klasifikasinya adalah untuk perseroan perorangan kriterianya adalah usaha mikro dan kecil. Kalau perseroan terbatas untuk klasifikasi mikro, kecil, dan menengah. Nah, jumlah pendirinya juga berbeda. Dulu itu 2, jadi minimal itu 2 karena dia adalah sifatnya perjanjian. Kalau kita lihat ada yang dirubah tentang definisi daripada perseroan terbatas di Undang-Undang PT terdahulu, itu jelas bahwa definisi undang-undang perseroan terbatas adalah perjanjian. Jadi kalau perjanjian itu minimal harus ada 2 orang, tidak bisa 1. Nah, ini yang kemudian definisi perjanjiannya di take out di undang-undang definisi dari definisi perjanjian daripada pendirian perseroan itu di take out di dalam undang-undang Cipta Kerja, sehingga perseroan itu bisa didirikan oleh 1 orang dengan syarat memenuhi kriteria dia masuk dalam kategori usaha mikro kecil atau menengah, seperti kecil atau mikro, seperti itu. Nah, legalitasnya akta notaris berbahasa Indonesia kalau dulu ya. Nah, sekarang ini pernyataan pendirian berbahasa Indonesia kalau untuk perseroan perorangan. Nah, kalau misalnya perseroan itu dia masuk mikro, kecil, dan juga menengah, dan dia memilih untuk menjadi seorang perseroan biasanya ya, dengan kategori UMKM, maka dia itu harus menggunakan akta notarial. Nah, kalau misalnya dia masuk dalam perseroan perorangan, dia tidak perlu akta notarial, dia hanya perlu pernyataan pendirian berbahasa Indonesia. Jadi ini memudahkan potong kompas, jadi kawan-kawan itu bisa daftarkan sendiri perseroan perorangannya. Nah, ini jadi kalau misalnya ada beberapa klien ya, banyak, saya mau daftarin perseroan, mau buat perseroan, ya tidak perlu lagi notaris, mungkin ya jasa notaris ya. Kita bisa langsung submit ke Menkumham dengan pernyataan pendirian berbahasa Indonesia. Modalnya pasti, kalau dulu itu modalnya tuh minimal tuh 50 juta rupiah. Karena ini juga merujuk kepada UMKM. Jadi kalau di undang-undang UMKM dulu ya, itu kan minimalnya itu 50 juta, maksimal 50 juta itu masuk dalam klasifikasi PT, bisa dibentuk dalam PT. Nah, sekarang kalau perseroan perorangan itu didulukan oleh pendiri namun tidak lebih dari 5 miliar. Jadi ada klasifikasinya. Kalau dulu itu boleh
klasifikasinya itu kalau perorangan harus minimal 55. Kalau sekarang ditentukan aja mau berapa, mau itu mungkin kurang dari Rp50 juta atau dia memberikan batasannya hanya batasan atas. Kalau melihat dari frasa ini ya, kalau melihat dari frasa di Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita bisa definisikan bahwa yang dia catatkan adalah batas atas. Jadi syarat atasnya kamu itu tidak lebih dari 5 miliar. Batas bawahnya diatur nggak? Tidak diatur. Jadi boleh nggak di bawah 50 juta? Saya pribadi berasumsikan boleh di bawah 50 juta. Seperti itu. Nah, berbeda dengan personal terbatas kriteria mikro, kecil, dan menengah yang bukan perorangan, maka dia itu ditentukan oleh pendiri namun tidak lebih dari 50 miliar rupiah. Nah, bagaimana cara perolehan status badan hukum? Ini penting sekali kawan-kawan semua, bahwa separate liability atau pemisahan antara badan usaha berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum adalah pasti saat mendapatkan pengesahan atau status badan hukum. Kalau di Undang-Undang PT yang dulu adalah pengesahan badan hukum dengan terbitan keputusan Menteri dan Hukum dan HAM. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan keputusan Menteri dan Hukum dan HAM, maka kita sah entitled sebagai perseroan terbatas. Nah, untuk perseroan perorangan itu hanya perlu pendaftaran pernyataan penjelasan kepada Menteri dan Hukum dan HAM dan kemudian terbitnya sertifikat pendaftaran. Jadi dengan terbitnya sertifikat pendaftaran, dia sudah masuk dalam kategori atau masuk dalam status badan hukum perseroan perorangan. Nah, berbeda juga dengan perseroan terbatas kriteria mikro, kecil, dan menengah. Dia itu pendaftaran akta pendirian kepada Menteri Hukum HAM dengan terbitnya sertifikat pendaftaran. Jadi kalau dulu adanya pengesahan, kalau sekarang hanya mendaftarkan. Setelah kita daftarkan, dapat sertifikat pendaftaran, ibaratnya bukti pendaftaran, dia udah status berbadan hukum. Entah kemudian badan hukumnya itu munculnya itu 2 hari atau 1 minggu atau 2 minggu setelah itu tidak menjadi permasalahan dan tidak menjadi pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap perikatan ini jika dia belum menjadi status badan hukum. Nah, ini yang membedakan dengan Undang-Undang PT dulu dengan sekarang seperti itu. Lebih memudahkan, daftar, submit, dia dapat bukti daftar sertifikatnya, langsung dia bisa menyatakan bahwa dia adalah seorang PT seperti itu. Nah, pemegang sahamnya, klasifikasi pemegang sahamnya berbeda-beda. Kalau dulu ya kita orang perorangan dan badan hukum, jadi orang perorangan nggak bisa berbadan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan perorangan harus warga negara Indonesia dan orang perorangan. Jadi harus individu. Jadi tidak bisa warga negara asing atau tidak bisa badan hukum asing yang mendirikan persoalan perorangan. Memang ini ditujukan untuk satu klaster mereka yang memiliki aktivitas sifatnya pribadi atau home industry ya, seperti itu. Dia warga Indonesia, orang perorangan yang berharap mendapatkan satu badan usaha berbentuk badan hukum, maka dia itu diberikan privilege oleh negara dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan bisa mendirikan perseroan perorangan seperti itu. Nah, berbeda dengan perseroan terbatas lainnya, itu perorangan dan juga badan hukum seperti itu, baik asing maupun luar, baik dalam maupun luar. Nah, jumlah perseroan yang didirikan dalam 1 tahun itu, kalau perseroan perorangan maksimal dia itu harus 1 saja. Jadi dalam 1 tahun itu tidak bisa tuh dia membuat perseroan perorangan itu lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ya bisa nih, misalnya bulan ini kita mau bikin PT, bulan 2 bulan depan lagi kita diajak oleh kawan untuk menjadi juga bikin PT juga, itu dimungkinkan untuk perseroan untuk mikro, kecil, menengah dan juga yang tidak masuk dalam kategori perseroan perorangan. Nah, ini adalah klasifikasi atau perbedaan pendirian perseroan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mungkin sekitar sejak 2006 lah udah mulai sering menangani perkara persaingan usaha gitu ya. Dari perkara Temasek, perkara Carrefour, perkara Yamaha, perkara Danone dan lain-lain lah, Java dan lain-lain seperti itu, baik mengenai perkara kartel maupun non kartel. Nah, ini ya pembagian-pembagiannya ya, ada oligopoli, ada perjanjian yang dilarang, ada kegiatan yang dilarang, ada penyalahgunaan posisi dominan gitu ya. Maaf.
Nah, sekarang pembuktiannya. Jadi pembuktiannya. Nah, secara umum gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya ini secara teoretik ya, secara teori, secara doktrin ya. Dari sekian banyak ketentuan-ketentuan tersebut ada bisa dikategorikan 3 kategori gitu ya. Ada yang per se rule, ada yang rule of reason, ada yang tidak jelas. Tapi sedikit yang tidak jelas ini gitu ya. Artinya tidak jelas itu dia di-treat sebagai per se padahal harusnya rule of reason. Nah, seperti itu. Jadi per se rule itu intinya bahwa sesuatu yang dilarang secara mutlak. Jadi tindakan tersebut dilarang mutlak tanpa harus apakah tindakan tersebut menimbulkan dampak negatif atau tidak terhadap persaingan, terhadap pasar, terhadap pihak lain. Jadi tidak memerlukan adanya dampak, syarat adanya dampak negatif gitu ya. Kenapa sampai dilarang secara per se? Karena berdasarkan kesejarahan, berdasarkan historicalnya dari dulu gitu ya, perbuatan tersebut sudah pasti akan menimbulkan kerugian. Gitu ya. Jadi artinya tanpa adanya mengenai syarat dampak pun perusahaan itu memang udah tercela, udah nggak benar gitu ya. Contoh ya mengenai masalah price fixing ya, penetapan harga. Artinya tindakan tersebut ketika dilakukan tanpa harus adanya dampak, ya udah langsung dilarang. Kenapa? Karena dari dulu berdasarkan secara historis yang ada pasti tindakan tersebut akan menimbulkan dampak sehingga seolah-olah tidak perlu dibuktikan lagi. Karena secara nature-nya perbuatan tersebut sudah tercela gitu ya. Sudah tercela gitu. Jadi makanya langsung dilarang gitu ya. Tapi yang lain kebanyakan sih yang rule of reason gitu ya. Artinya bahwa ketika sebuah perbuatan itu dilarang kalau andaikan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif itu baik praktek monopoli gitu ya, menimbulkan kerugian terhadap masyarakat gitu ya. Ataupun persaingan usaha itu menimbulkan katakanlah bisa entry barrier atau bisa menghambat atau bisa exit kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi ada dampak negatifnya. Nah, kalau andaikan yang per se pembuktiannya cukup simpel gitu ya. Jadi ketika ada tindakan itu sudah terbukti gitu ya, sudah banyak pengakuan atau memang testimoni dari keterangan saksi-saksi atau dokumen ya sudah. Seperti itu. Nah, sedangkan rule of reason pembuktiannya adalah pembuktian ekonomi. Karena tadi dampak ini kan harus dampak diukur secara ekonomi gitu ya. Bahkan ditentukan dulu pasar bersangkutannya seperti apa. Kenapa harus ditentukan pasar bersangkutannya? Kan akan mengkaji dampak. Jadi dampaknya itu kan harus dampak terhadap pasar. Di mana pasar ini terbagi dua gitu, ada pasar produk, ada pasar geografis. Pasar produknya adalah pasar terkait dengan produk-produk yang memang terkait atau menjadi pesaingnya. Pasar geografis adalah ruang lingkup dari kegiatan usaha tersebut. Jadi complicated dalam pembuktiannya, dalam penentuannya gitu ya. Contoh jadi monopoli ya, dia harus diterangkan dulu dia mempunyai posisi monopoli atau tidak, atau penyalahgunaan posisi dominan, dia mempunyai posisi dominan atau tidak, dan itu adalah harus ditentukan dulu pasar bersangkutannya, terus dampaknya gimana dan lain-lain. Jadi ini sangat kompleks. Bahkan kajiannya jadi bukan hanya kajian hukum tapi juga kajian ekonomi. Dan dalam konteks rule of reason biasanya ketika menangani perkara tidak hanya mengharuskan kita bekerja sama dengan para ekonom. Gitu ya, para ekonom karena mereka lah yang paling paham, yang paling fasih mengenai masalah bagaimana mengenai aspek ekonomi dalam hukum persaingan usaha, economic competition law gitu ya, seperti itu. Oke. Kartel juga tetap sebenarnya dimungkinkan. Dulu kan waktu itu kalau nggak salah KPPU pernah memeriksa ketika di awal tuh harga masker itu sangat mahal. Gitu ya. Cuman waktu itu hasil penelitian KPPU tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran gitu ya. Mahalnya masker tersebut kenapa? Karena sangat tingginya perbedaan antara supply and demand. Ketika supply sedikit, demand-nya banyak seperti itu. Walaupun kita tidak tahu ya, tapi kan kadang-kadang waktu itu mahal sekali kan masker. Kita aja kerepotan gitu ya. Sayang ketika di tengah situasi seperti ini harga masker yang sangat mahal. Jadi tapi kalau memang itu murni ya karena mengenai masalah teori supply and demand sebenarnya tidak ada masalah sepanjang memang tidak ada kesepakatan di antara para pesaing gitu ya untuk bermain harga, untuk bermain supply. Tapi kalau memang itu ada gitu ya, walaupun naluriahnya sebenarnya mudah aja gitu ya, ketika ini lagi sulit nih, di yang lain kita memotret ini udah nggak banyak juga stok, ya udah kita juga naikin aja gitu ya. Yang menariknya dalam konteks hukum persaingan usaha ketika competition authority
membuktikan adanya kartel atau kesepakatan, itu biasanya dia tidak melulu harus adanya kesepakatan, entah tertulis atau lisan. Tapi kadang-kadang dia menerapkannya berdasarkan concerted action, teori concerted action. Teori di mana perusahaan yang satu melakukan penyesuaian terhadap tindakan atau perilaku perusahaan lainnya. Nah, Competition Authority memandang dengan adanya katakanlah price parallelism, perilaku harga yang sama, kecenderungan harga yang sama, itu dipandang entah itu ada pertemuan atau tidak, ada perjanjian tertulis atau tidak, itu dipandang sebagai kartel, gitu, seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya banyak perdebatan mengenai hal tersebut ya, karena kadang-kadang analis ekonomi kan, karena gini, teorinya harga yang sama itu adalah belum tentu harga kartel. Harga yang sama itu bisa aja harga pasar. Kenapa harga pasarnya memang seperti itu? Orang gitu ya, saya menjual gitu ya, saya merasa menjual ini saya cukup deh 5% keuntungannya saya lepas di pasar gitu ya. Dan orang lain pun tidak mau juga katakanlah menjadi 10% keuntungannya. Kenapa? Nggak akan laku. Oke deh, dia pun 5% juga. Artinya jadi sepanjang ketika katakanlah benefit atau keuntungannya itu wajar, itu harusnya orang tidak begitu saja dianggap kartel. Nah, kartel itu makanya dalam teori ya, kartel itu harus dalam konteks excessive profit, excessive price. Harga yang sangat tidak wajar, harga yang sangat tidak normal, harga yang sangat berlebihan. Karena kalau hanya sekedar keuntungan, perusahaan berusaha ya untuk mencari untung, supaya dia bisa melakukan kegiatan usaha, bisa menghidupi internalnya dan lain-lain seperti itu. Masa perusahaan berjualan untuk rugi gitu ya. Tapi ketika dia menentukan secara eksesif, tidak wajar gitu ya. Nah, cuman memang perdebatannya mengenai masalah tidak wajarnya ini. Nah, sering dinamikanya seperti itu. Tapi kan kita bisa melihat, KPPU kan bisa meneliti mengenai struktur harganya. Ketika struktur harga itu kan komponen-komponen pembentuk harga ini apa? Nah, ini orang-orang ekonom biasanya. Pertama adalah biaya produksi. Biaya produksinya berapa? Yang kedua biaya distribusi. Yang ketiga biaya marketing. Yang keempat biaya lain-lain kayak untuk tenaga kerja dan lain-lain lah seperti itu. Walaupun itu masuk ke produksi. Nah, ketika dari sana itu dia keuntungannya berapa? Ketika itu wajar gitu ya, dan memang secara industri wajar mengenai berapa tingkatan industri beda-beda ya, seperti itu. Tapi ketika itu wajar, harusnya tidak. Tapi walaupun dalam kenyataannya seringkali perusahaan yang punya margin atau keuntungannya tingkatnya hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4%, kadang-kadang KPPU karena merasa mempunyai alat bukti yang lain, ada yang pertemuan di asosiasi, tetap dia menyatakan adanya sebuah kartel seperti itu. Walaupun tidak mudah dalam pembuktiannya gitu ya. Lanjut, tadi ya. Nah, sekarang memang dalam konteks kartel, dalam konteks era ekonomi digital, ini yang menarik ya mengenai masalah algoritma nih. Nah, ini yang menarik nanti ya, yang akan muncul ya. Sekarang kan belum ada nih dugaan kartel antar digital platform gitu ya. Nah, sekarang kalau memang ada, pembuktiannya kemungkinan mengenai masalah data algoritma. Algoritma ini sejenis sistem gitu ya, mesin atau sistem yang di mana dia bisa mengolah data, baik mengenai harga, mengenai masalah prediksi ke depan, mengenai masalah tren, mengenai masalah dia bisa mencari data-data kompetitor lainnya, dia bisa mengolah sehingga kecenderungan tinggi mana seperti itu. Jadi ini kayak inilah sebenarnya artificial intelligence gitu ya, kan ada robot lawyer gitu ya. Dia mengolah katakanlah hukum. Dia juga di sini algoritma mesin bisa mengolah data mengenai masalah harga gitu ya. Jadi, nah kalau sepanjang memang ada kerjasama antar digital platform, itu bisa kartel. Tapi kalau memang itu tindakan independen sendiri gitu ya, karena kecanggihan dari teknologi tersebut tidak mudah untuk disebut kartel. Tapi tadi pembuktiannya ini tidak sederhana. Competition Authority harus mempunyai kemampuan gitu ya, harus punya ahli, harus punya sumber daya untuk mengaudit dari sistem pricing strategi yang menggunakan algoritma ini, sistem ini. Jadi karena joke-nya itu katanya this is algorithm, not me. Jadi bukan saya nih yang menggerakkan harga ini, bukan saya, itu namanya perusahaan. Tapi algoritma sistem itu sendiri. Nah, tapi kan siapa behind the system adalah orang-orang tentunya. Nah, itu juga. Makanya ini tidak mudah gitu ya. Jadi akan sangat menarik lah nanti ke depan mengenai masalah penerapan. Sekarang belum banyak, paling mengenai masalah diskriminasi, mengenai masalah merger. Tapi nanti mengenai masalah pembuktian,
ketika ada isu kartel ini pasti ke sini. Jadi kalau sebelumnya itu adalah orang-orang ekonomi gitu ya, nanti itu konteks hukum persaingan akan melibatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan IT. Bagaimana melihat, bagaimana mengenali sistem, bagaimana mempelajari sistem, seperti itu. Jadi project finance itu project financing is a loan structure ya, struktur pinjaman yang mengandalkan terutamanya di project cash flow untuk repayment. Jadi banyak model pinjaman ya atau model pendanaan yang melihat asetnya. Contoh, kalau kita mau mau bangun sebuah katakanlah sebuah rumah lah ya, kantor gitu ya, atau toko, lalu menjaminkan tanahnya untuk pinjaman. Dia pasti akan melihat, kalau sampai tokonya nggak jalan, paling nggak tanahnya yang dijaminkan ini nilainya tinggi, setara atau 70 minimal pinjaman yang diberikan itu 70% dari nilai asetnya. Jadi dicairkan ya, sebagai dasar pertimbangannya itu. Tapi khusus kalau finance ini project based seperti hotel atau apa, tentunya dia nggak melihat aset tanahnya. Aset tanah itu hanya bagian dari risk management. Kalau sampai nggak bayar, dia bank harus merugi. Itu merugi seberapa banyak dan berapa persen potensinya bisa merugi sampai sana. Jadi kalau dengan resiko demikian, yang dilihat itu bukan nilai aset, nilai jaminannya, tapi projected cash flow-nya. Ya, kira-kira dengan iklim ekonomi seperti ini, bisa nggak bisnis hotel itu kembali utuh, bahkan beserta bunga-bunganya dalam 7 tahun? Ya, modal dasar itu modal yang merepresentasikan valuasi perseroan secara keseluruhan. Perusahaan ini lain ya. Perusahaan ini karena dia subjek hukum itu kayak orang. Contohnya, hanya karena saya hari ini makan padang, bukan berarti nilai saya itu 30.000. Ya, padang kan nasi padang sebungkus 30.000. Hanya untuk menilai saya tidak bisa dengan semerta-merta atau semata-mata berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan saya. Contoh, kan saya mau merit gitu ya, hitungnya uang susu dulu, susunya habis berapa, rumah sakitnya berapa, makan sehari-hari berapa, sampai 29 tahun ini habis berapa aja, nggak bisa. Itu tidak merepresentasikan valuasi saya. Kenapa? Karena dengan biaya yang sama, contoh gedein saya butuh 10 miliar. Dengan modal yang sama, membesarkan contohnya saudara kembar saya misalnya. Saya punya saudara kembar nih, sama-sama 10 miliar. Hasilnya bisa beda dong. Bisa jadi saya jadi lawyer dengan level segini, sedangkan saudara saya mungkin jadi drug addict. Ya, jadi pecandu narkoba. Atau bisa juga ternyata dia sekarang jadi pendirinya Gojek. Bisa kan? Berarti uang perlu dipahami bahwa cara menilai sebuah subjek hukum tidak bisa semata-mata dengan monetary value. Kenapa? Itu ada namanya immaterial. Kenapa? Kalau misalnya kita nabrak orang sampai meninggal, ada santunan, di mana santunan itu mau seberapa banyak pun tidak bisa mengembalikan nyawa. Itu adalah bukti bahwa subjek hukum tidak bisa dinilai dengan uang. Itu membantu, ya membantu, tapi tidak bisa serta-merta sama nih. Karena uang 10M ditanam di A sama ditanam di perusahaan B, hasilnya bisa beda. Jadi modal dasar itu merepresentasikan valuasi perseroan secara keseluruhan. Jadi hanya karena kita menyetor 500 juta, tidak berarti PT tersebut valuasinya 500 juta. Paham ya? Karena kita, PT ini adalah barang selain subjek hukum, dia juga merupakan produk pasar, produk finansial, produk hukum. Maka yang menilai nilainya PT pada saat dia lahir pertama kali adalah para pendiri. Ada orang setor modal 500 juta, PT-nya juga dinilai 500 juta ada. Ada yang setor 500 juta dinilai 1M, ada juga. Ada yang dimaksimalkan, setornya 500 juta dikali 4 nilainya. Wah, saya sekarang dengan uang 500 juta bisa punya PT senilai 2M. Sah? Sah.
Selama tidak menabrak aturan hukum 25% itu ya. 20% dari mana? Lanjut. Modal ditempatkan. Ya, sudah paham ya modal dasar ya? Modal tempatkan. Modal yang dialokasikan untuk dikeluarkan, di-issued. Ya. Issued dan dibeli, subscribe oleh para pendiri minimal 25%. Ya. Jadi boleh lebih. PT nilai 1M, saya issue 50%, jadi 500 juta harus disetor penuh nantinya. Bisa aja. Saya bilang nilai PT 2M, jadi hanya, tapi, nilai 2M, berarti yang nanti disetorkan 25%. Ya, saya putuskan 25% harus disetorkan. Memang bukan diputuskan ya, undang-undang ya. Jadi saya putuskan 2M, berarti nanti setornya harus 500 juta. Silahkan, dengan 500 juta yang sama, bisa masuk ke dalam PT yang berbeda. Gitu ya, punya valuasi berbeda. Nah, jadi 75% belum disetorkan menjadi saham namanya portfolio, itu saham yang belum terbeli. Jadi bedakan, kadang orang juga keliru, saham itu katanya harus dimiliki Pak. Ya, pada saat setelah, jadi gini, kalau udah masuk saham portfolio itu boleh ditahan. Ya, boleh nanti kalau butuh modal dijual. Jadi kalau dijual, yang untung dapat suntikan dana PT, bukan pemegang saham. Tapi kalau misalnya sahamnya 25% ini nanti kalian jadikan 15%. Ada yang orang pemilik saham mau jual 15% sahamnya PT jadi 90%. Kalau yang beli PT pakai uangnya PT jadi 90%. Nah, itu batasnya 2 tahun. Ya. Atau coba cari lagi, saya lupa 2 tahun 3 tahun nih. Pokoknya ada batasan waktu. Itu yang ada batasan waktunya. Tapi untuk portofel itu sah-sah saja, tidak batasan waktunya. Jadi kalau kalian mau keluarin saham, hati-hati karena sahamnya sudah dimuntahkan oleh PT, hanya bisa ditelan lagi oleh PT dalam jangka waktu tertentu. Ya. Nah, sekarang di-issued ya. Di-issued ini adalah ditempatkan, dialokasikan untuk dibeli. Ya. Ini loh, saya alokasikan 500 juta untuk dibeli. Ya. Nah, sekarang modal disetor itu merupakan modal real, cash real atau aset real perseroan yang bersumber dari setoran dari para pendiri secara penuh. Ya. Nah, langsung masuk ke topik utama, kredit perbankan. Dalam proses lending, bagi yang nggak familiar, lending ada dari bank itu biasanya kalau kita melamar kerja dibagi di 2 divisi. Divisi funding atau lending. Funding itu yang kalian sering kelihatan di telepon, ya orang-orang menjengkelkan yang sering telepon kalian, nawar-nawarin nabung, deposito, beli produk-produk investasi, ya ini adalah bagian funding. Itu biasanya sering menerima penolakan dan melatih mental kita supaya kuat menghadapi penolakan. Ya. Ada juga namanya divisi lending. Ini biasanya hanya orang-orang dari funding yang udah lama atau memang orang baru yang punya kredibilitas tertentu yang bisa dipercaya. Karena lending ini bicara tentang bank ngeluarin duit. Kalau funding, siapapun boleh selama kamu bisa dapetin kita duit, dapetin deposito, silakan. Kan gitu. Anggapnya perusahaan kalau terima duit, mereka lebih memilih untuk tutup mata. Bagaimana caranya? Yang penting lu perform, yang penting kita dapat duit. Tapi kalau lending ini harus ekstra hati-hati karena meskipun lending juga merupakan bagian dari unit usaha perbankan dan sumber income yang utama juga, tapi ini berkaitan dengan risiko. Kalau bagian fundingnya loyo, ya mungkin putarannya bank lebih kecil, itu aja. Tapi kalau lendingnya loyo, bisa jadi bank ini udah hancur karena kehabisan aset ya, minjemin duit 10M ya mungkin bang 1T, minjemin duit 1T yang balik cuma 500M. Lalu nggak cuma di bagian funding, nggak cuma di bagian lending, bagian funding pun juga orang-orang yang tarik duit nggak bisa narik karena banknya lagi masa nggak liquid gitu ya. Jadi ini lending ini kunci banget. Maka itu jangan jengkel kalau ketemu orang lending kok ribet, nggak kooperatif, nggak kayak orang funding ya. Kalau saya naruh, kalau kita bebas tanya jawab sampai jam 4 ya. Strukturisasi ya, ini modal ya, harus ngerti modalnya PT, ngomongin kredit bank, habis gitu
Kalau sampai nggak bisa bayar gimana? Ini Pak Gideon lihat pertanyaannya, berarti hasil starternya beliau udah berhasil. Restrukturisasi, ya, nggak bisa bayar, ya, adalah perubahan term and condition, syarat dan ketentuan pada perjanjian yang disebabkan oleh kemustahilan penerapan term and condition pada waktu tertentu. Contohnya pra-COVID dan post-COVID deh, atau during, ya, pre-COVID dan COVID. Itu ya pasti ada klausul yang tidak mungkin diterapkan. Biasanya perputaran bisnis restoran 15 juta per bulan, waktu COVID jadi minus 15 juta. Kan TNC-nya jadi nggak bisa diterapkan. Ya, suatu waktu terjadi kendala dalam pemenuhan. Ya, jadi contohnya, ya misalnya perusahaan lagi kena kasus deh. Nah, itu kan juga kendala juga gitu ya. Dengan tujuan, kenapa harus dilakukan ini pada saat terjadi kemustahilan atau ada kendala terhadap pemenuhan TNC untuk menghindari konsekuensi hukum buat prestasi. Nanti kan sampai ke pengadilan. Kalau Jadi, pengambil alihan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa, kalau memegang UPT nih Bapak Ibu, di dalam pasal 1 ayat 11 itu diatur definisi pengambil alihan itu apa. Pengambil alihan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Itu by definition of UPT. Nah, menariknya adalah di dalam UPT itu tidak diatur mengenai definisi pengendalian. Sehingga terkadang dalam praktek banyak pertanyaan apakah pengambil alihan dari misalnya suatu perusahaan yang pemegang sahamnya itu 40-40-20 gitu. Kalau misalnya yang 40 diambil, itu apakah terjadi perubahan pengendalian? Itu jadi suatu pertanyaan. Atau misalnya dia, nah ini kurang lebih gambar yang menerangkan yang proses pengambilan alihan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang di gambar yang pertama yang di atas itu pengambilan saham. Nah, jadi PTC dimiliki oleh PTA dan PTB. Nah, misalnya pembeli itu adalah PTD. Jadi jual beli saham itu dilakukan pada saat PTD mengambil alih saham PTB. Nah, di sini masih cukup kita ambil contoh yang definitif gitu. Pasti bisa seseorang memegang 90% itu udah. Nah, setelah jual beli saham, maka PTC itu akan pemegang sahamnya komposisinya menjadi PTA 10% dan PTD 90%. Nah, jadi ini adalah pengambil alihan melalui jual beli saham, yaitu jual beli saham yang sudah dikeluarkan atau existing shares. Kemudian yang di bawah, itu yang saya terangkan sebelumnya, pengambil alihan melalui pengambil bagian saham yang dikeluarkan perseroan. Nah, contohnya adalah PTC itu dimiliki oleh PTA dan PTB, masih sama seperti yang di atas. Nah, kemudian PTD itu akan menerima saham baru, sehingga PTA itu akan terdilusi menjadi 4%, kemudian PTB menjadi 36% dan PTD menjadi 60%. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah jadi merger itu apa sih gitu, karena M&A itu kayak as if kayak misalnya udah selalu datang berbarengan gitu, padahal itu sebenarnya dua transaksi yang sangat berbeda gitu. Merger itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang telah ada. Jadi seperti Bapak Ibu bisa lihat sini ada PTA dan PTB, maka salah satu bisa dalam gambar yang saya berikan sini, PTB menggabungkan diri ke dalam PTA.
Nah, apa yang terjadi sih kalau merger? Yang terjadi merger adalah aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini misalnya contoh PTB, itu akan pindah secara hukum kepada perseroan berupa penggabungan, dalam hal ini PTA. Kemudian pemegang saham yang ada di PTB itu akan menjadi pemegang saham di PTA. Jadi dia semacam mendapatkan kompensasi gitu, karena saham perusahaan yang dia pegang mengeleburkan diri ke dalam suatu perseroan lainnya gitu. Nah,